Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bintang 19. Kali ini kita masih tetap belajar untuk kelas 4, masih di tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Dalam subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, untuk pembelajaran 3. Fokus pelajaran pada kali ini adalah mata pelajaran PJOK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Baik adik-adik, keragaman dan bermacam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia itu banyak sekali, seperti benteng, gobak sodor, engklek, bakyak, dan lain-lain. Permainan manakah yang ada di daerahmu? Siapakah di antara kalian yang mengetahui jenis permainan tradisional bakyak? Ya, permainan di setiap daerah itu berbeda-beda, tetapi untuk permainan tradisional bakyak ini hampir sudah ada di semua daerah, meskipun permainan ini berasal dari salah satu daerah di Nusantara. Yuk kita pahami permainan ini. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut dengan terompa bakwak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Kita lanjutkan adik-adik. Permainan bakyak. Ya, kamu lihat gambar ini, tentu kalian tidak asing lagi. Ini adalah permainan bakyak yang dimainkan oleh 3 anak. Namun permainan ini bisa dimainkan oleh beberapa anak. Bisa 2, 3, 4, atau bahkan bisa lebih. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional yang menarik dan menantang. Bakyak atau terompah bakwak berasal dari Sumatera Barat. Adalah salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang memerlukan kerjasama dan kekompakan pemainnya. Dengan melakukan permainan bakyak, diharapkan siswa akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan. Keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan bakyak adalah jalan. Siswa diharapkan berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Guru diharapkan dapat mempersiapkan terompah bakyak. Bakyak dapat dibuat sendiri menggunakan potongan kayu sebagai alas, lembaran karet dari ban dalam bekas. Maksudnya adalah lembaran karet dari ban dalam bekas sebagai penahan atau penjepit telapak atau jari-jari kaki. Panjang kayu bervariasi tergantung pada jumlah pemain. Pastikan kondisi kayu aman bagi siswa. Jumlah pemain bakyak paling sedikit 3 hingga 10 pemain. Karena semakin banyak anggota yang memainkan sepasang bakyak, maka tingkat kesulitan akan semakin tinggi dan memerlukan kerjasama dan kekompakan yang semakin tinggi pula. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Kerja kelompok. Sekarang berdiskusi dengan kelompokmu untuk menentukan sendiri jarak yang akan ditempuh dan menentukan garis start dan garis finish. Untuk meningkatkan tantangan, silakan untuk membuat jalur tempuh bakyak yang berkelok atau zigzag. Ini bisa dimusyawarahkan atau dibicarakan dengan teman-teman kelompokmu yang lain. Kemudian berdiskusilah untuk membuat kesepakatan bersama tentang aturan mainnya. Dengan diskusi dan dapat memberikan masukan agar kesepakatan yang dibuat cukup mudah untuk dilaksanakan. Aturan permainan ini adalah sebagai berikut. Aturan permainan. Untuk mengetahui aturan permainan, buka buku halaman 101. Permainannya sebagai berikut. Sebelum melakukan permainan, kamu harus memperhatikan hal-hal yang penting. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Yang kedua, masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakyak. Yang ketiga, anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Begitupun seterusnya. Untuk yang keempat,
Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Ini dengan kode masing-masing kelompok. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri, supaya bisa kompak, karena kalau tidak kompak akan terjatuh. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, misalkan kiri, kiri, atau kanan, kanan. Ya, untuk yang ketujuh, cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan semakin kompak. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya, alias sudah finish. Untuk selanjutnya, setelah bermain bakyak, diskusikanlah hal-hal berikut dengan teman kelompokmu. 1. Apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Mengapa? Yang kedua, bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Yang ketiga, apa kesulitan yang kamu hadapi saat bermain bakyak? Yang keempat, bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermain bakyak? Jawaban ini tentu bisa mendapat jawaban apabila kamu diskusikan dengan kelompokmu. Baik, kita lanjutkan. Saat bermain bakyak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan oleh guru atau wasit dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Seperti pembelajaran sebelumnya, namun kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan teman kelompokmu. Secara bergantian, kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan temanmu. Seperti petak umpet, namun dengan kode atau dengan sandi bunyi-bunyian. Itu maksudnya. Percobaan untuk menebak bunyi. Nah, percobaannya seperti ini. Ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Kamu ingat temanmu itu memegang benda apa dan bunyinya seperti apa. Bunyikan benda secara bergantian, minta temanmu menebak siapa yang memegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Nah, pertanyaannya, berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi? Sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak? Sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak? Tulislah laporanmu pada tempat yang tersedia. Ini bisa ditulis menggunakan buku tulis dengan menggunakan tabel. Tabelnya contoh seperti yang tertera di atas. Ini adalah tabel tugas kelompok. Tabelnya terdiri dari nama kelompok, nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Bisa ditulis di buku, kemudian diajukan kepada guru untuk mendapat respon dari guru. Kemudian materi untuk pelajaran kali ini dirasa cukup sampai di sini. Sekali lagi diingatkan bagi Bapak Ibu guru atau adik-adik semua yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe pada tulisan subscribe merah di bawah video. Karena subscribe itu gratis. Dan
Tujuannya adalah apabila ada pelajaran baru maka akan mendapat pemberitahuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.